Sihir telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan banyak perbuatan jahat terkait dengannya. Dalam Islam, Sijin disebut sebagai tempat berkumpulnya roh-roh jahat. Sebuah film dari Turki, aslinya bernama Sikin, mengadaptasi tema ini dengan cerita mengerikan tentang teror santet selama 5 malam. Film ini, yang menyeramkan, mengajak penonton mengikuti hitungan mundur selama 5 hari menjelang kematian karakter utama akibat santet. Film Sijin versi Indonesia diarahkan oleh Hadra Daeng Ratu, menampilkan aktor-aktor terkenal Indonesia seperti Angik Bisterli, Ibrahim Rishad, Niken Anjani, dan lainnya. Ceritanya berfokus pada 2 bersaudara, Buningsih dan Ibu Farah. Buningsih memiliki seorang anak laki-laki, Galang, sementara Ibu Farah memiliki seorang anak perempuan, Irma. Galang dan Irma, yang tumbuh sangat dekat sejak kecil, akhirnya menjalin hubungan terlarang. Irma sangat mencintai Galang dan tidak ingin kehilangannya. Dengan dukungan adiknya, Hulan, Irma mengunjungi seorang dukun untuk mempertahankan cintanya. Namun, dukun tersebut memperingatkan bahwa Galang akan menjadi penyebab kematian Irma. Meskipun mendapat peringatan, 12 tahun kemudian, Irma tetap mendekati Galang yang sekarang sudah menikah dengan Nisa dan memiliki seorang anak, Sofia, yang buta sejak lahir. Galang sendiri hanya mencintai Irma dan menikahi Nisa atas permintaan ibunya. Irma, yang tidak bisa berbuat apa-apa, merelakan Galang menikah dengan wanita lain. Pada ulang tahun Sofia yang ke-12, Irma mengunjungi rumah Galang. Sementara itu, meskipun Nisa mengetahui kedekatan mereka, ia berpikir positif karena Galang dan Irma adalah sepupu. Namun, di belakang Nisa, Galang dan Irma terus menjalin hubungan gelap. Irma, yang kini mengandung anak Galang, marah karena Galang tidak menghubunginya selama 2 minggu dan menolak bertanggung jawab atas kehamilannya. Kisah ini mengungkapkan kegelapan dan misteri dalam hubungan yang terlarang, sekaligus mengeksplorasi konsep sihir dan nasib dalam konteks budaya Indonesia. Galang, yang sudah memiliki istri dan anak, meminta Irma untuk menggugurkan kandungannya dan tidak lagi menghubunginya. Dalam kemarahan, Galang menampar Irma hingga jatuh dan terluka, menyebabkan dia kehilangan bayinya. Irma, yang hatinya hancur, merasa terpukul dengan kenyataan pahit ini. Kemudian, Irma yang tidak dapat menerima penolakan Galang, kembali menemui dukun Iksan, yang sama seperti yang ia kunjungi 12 tahun lalu. Irma ingin mendapatkan Galang dengan cara apapun, termasuk dengan membunuh Nisa. Dukun Iksan bersedia membantu Irma dengan menggunakan santet. Dia akan memanggil jin dari suku Anzar, yang terkenal membenci umat Muslim, untuk membunuh Nisa dan keluarganya dalam waktu 5 hari. Irma, yang bertekad untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, pergi ke rumah Nisa untuk mengambil bagian tubuhnya, seperti rambut atau darah, yang dibutuhkan untuk ritual santet. Irma berhasil mendapatkan rambut Nisa dan sebuah pembalut yang masih segar dengan darah. Dia membawa barang-barang ini ke dukun, yang merasa senang karena darah lebih ampuh untuk ritual. Dukun Iksan segera melakukan ritual dengan menggunakan darah Nisa. Dia mencelupkan pembalut ke dalam air dan menggunakannya untuk melumuri usus kerbau, yang kemudian dililitkan pada tulang mayat dengan mantra tertentu. Kisah ini menggambarkan kedalaman iri hati dan keputusasaan Irma, yang membawanya ke jalan gelap penuh sihir dan dendam. Dalam ritual santet, mantra tersebut dituliskan, lalu tulang tersebut disobek menjadi 4 bagian dan ditaruh di wadah makanan anjing. Saat ritual dimulai, ruangan berguncang hebat, menandakan santet telah terkirim. Irma hanya perlu menunggu 5 hari sampai Nisa dan keturunannya mati, agar Galang menjadi miliknya sepenuhnya. Sementara itu, kejadian aneh mulai terjadi di rumah Galang. Jin yang dipanggil oleh dukun mulai mengacaukan kehidupan mereka. Nisa mengalami peristiwa menakutkan dan tidak dapat menjelaskannya kepada Galang,
yang tidak percaya dan menuduhnya berhalusinasi. Situasi menjadi semakin menggerikan ketika Ibu Galang yang sebelumnya lumpuh tiba-tiba dapat berjalan dan kemudian bunuh diri dengan cara yang menggerikan. Saat proses salat jenazah, Nisa kerasukan dan menggulingkan keranda mayat ibu mertuanya, membuat semua orang di sana ketakutan. Dia berhasil ditenangkan oleh seorang ustaz. Galang sendiri mengalami gangguan gaib. Dia terbangun di tengah malam dan mendengar suara ramai dari lantai bawah. Ketakutan, Galang tergelincir di anak tangga dan ketika sadar, tubuhnya sudah diikat dengan kain kafan, dikelilingi oleh wanita-wanita menyeramkan. Sofia, anak Galang yang buta, menemukan ayahnya terbaring di ruangan tengah. Galang menceritakan pengalamannya kepada Nisa, yang akhirnya mulai percaya dengan keberadaan hal gaib. Mereka meminta bantuan ustaz untuk mengatasi situasi ini, yang menasehati mereka agar percaya dan yakin pada kekuatan Allah. Ustaz bersedia membantu dan berdoa untuk keselamatan mereka. Kisah ini menunjukkan perpaduan antara kepercayaan spiritual dan teror gaib dalam konteks budaya dan kepercayaan di Indonesia. Kejadian mengerikan juga menimpa Irma, yang mulai diteror oleh sosok jin Anzar. Tragedi menimpa keluarganya ketika ibunya, Bu Farah, kerasukan dan melakukan hal-hal mengerikan, termasuk menelan beling yang menyebabkan kematiannya. Malam kelima membawa lebih banyak teror. Adik Irma juga kerasukan dan mengejar Irma seolah-olah ingin membunuhnya. Irma berhasil melarikan diri, namun adiknya, Hulan, mengalami kecelakaan mengerikan saat mencoba melompat dari pohon dan meninggal. Irma yang ketakutan dan bingung mengapa jin itu menyerang keluarganya, bergegas mencari dukun Ihsan, tetapi ia tidak ditemukan. Dalam keputusasaan, Irma pun kerasukan. Tubuhnya terpelintir secara mengerikan. Sementara itu, ustaz dan para santri berupaya meruqyah Nisa, tetapi upaya itu tidak berhasil. Ketika Nisa menyerang, ustaz mengikat dan memukulnya, menyebabkan Nisa tak sadarkan diri. Galang, yang marah melihat istrinya disakiti, menyerang ustaz. Ustaz menyadari bahwa jin sebenarnya tidak merasuki Nisa, karena orang yang benar-benar kerasukan tidak akan tersakiti oleh kayu. Mereka menyadari bahwa santet sebenarnya telah mengenai Sofia, anak Galang dan Nisa. Terungkap bahwa Irma salah mengambil sampel darah untuk santet. Darah yang ia ambil dari pembalut bukanlah darah Nisa, melainkan darah Sofia yang baru saja mengalami menstruasi pertamanya. Kisah ini menggambarkan kesalahan tragis Irma, yang mengakibatkan teror dan tragedi bagi keluarga Galang dan orang-orang terdekatnya. Kisah ini mengeksplorasi tema sihir, kesalahpahaman, dan konsekuensi tragis dari tindakan yang didorong oleh dendam dan keputusasaan. Kesalahan Irma dalam mengambil sampel darah untuk ritual santet mengakibatkan konsekuensi fatal. Santet yang dikirim oleh dukun seharusnya membunuh Nisa dan mereka yang memiliki ikatan darah dengannya. Namun, karena santet secara tidak sengaja mengenai Sofia, anak Galang dan Nisa, yang baru berusia 12 tahun dan baru mengalami menstruasi, efek santet tersebut malah menyebar ke seluruh keluarga, termasuk Irma, Galang, Nisa, Wulan, Bu Ningsih, dan Bu Farah. Tragisnya, kesalahan Irma ini menyebabkan seluruh keluarga tewas karena santet tersebut. Film Si Jin versi Indonesia dieksekusi dengan sangat baik, menampilkan perbedaan estetika yang lebih menonjol daripada versi aslinya dari Turki. Pemilihan pemeran dalam versi Indonesia juga dirasa lebih tepat. Angika Bisterli, yang memerankan Irma, tampil mengesankan dengan perannya sebagai karakter yang terobsesi pada Galang. Meskipun skor musik versi aslinya mungkin lebih menegangkan, versi Indonesia menawarkan sisi teknis dan kreatif yang lebih unggul. Bagi para penggemar film horor, Si Jin versi Indonesia sangat layak ditonton. Film ini menawarkan pengalaman yang lebih seru dan menegangkan daripada yang dapat dijelaskan. Hingga saat ini,
film ini telah sukses menarik perhatian 100.000 penonton. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa dan terus menikmati.